tentang bagaimana sih usaha disabilitas itu, apakah benar teman-teman disabilitas itu hanya fokus kepada rasa kasihan, rasa ingin dibelas kasihan atau mengharapkan belas kasihan dengan orang-orang atau masyarakat. Mungkin video ini bisa menjadi salah satu referensi apakah benar stigma pemahaman-pemahaman primitif itu yang memang menjadi harapan, menjadi keinginan oleh teman-teman disabilitas. Dari dulu sampai sekarang, ya, semenjak saya memahami dinamika kehidupan, dinamika di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, perilaku, mungkin bisa dikatakan setelah saya terjun sebagai terapis, setelah mengikuti pelatihan, belajar sana sini, mulai dari tahun 2006 sampai saat ini saya juga masih terus belajar secara uh, pendidikan kelembagaan. Saya selesai di tahun 2011 ya. Di tahun 2011 saya ikut pendidikan di lembaga di salah satu yayasan, dan setelahnya saya mengikuti pendidikan-pendidikan sambil menjemput rezeki atau langsung praktek, langsung melayani masyarakat. Itu seringkali dapat curhatan dari teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman netra dan daksa. Nggak cuman teman-teman saja yang mengalami, ternyata saya juga sering mengalami uh, perilaku atau perlakuan-perlakuan yang menganggap usaha-usaha yang saya rintis, usaha-usaha yang saya sedang perjuangkan itu sebagai anggapan mereka adalah sebagai uh, kendaraan, sebagai sebuah transaksi yang menurut sebagian dari mereka oknum masyarakat itu saya mengharapkan belas kasihan mereka. Saya ambil contoh begini nih, pengalaman teman-teman saya dan saya yang mengalami. Dalam konteks bisnis, kita itu ada yang namanya hasil biaya produksi ya. Hasil biaya produksi itu uh, dilakukan atau dirumuskan dari banyak faktor, mulai dari tenaga, misalnya jasa ya, misalnya produk ya, dari produksi produk seperti misalnya makanan, bahan bakunya, misalnya jasa seperti jasa pijat misal, itu juga akan dirumuskan dari berapa lama pendidikannya, berapa lama tingkat kerumitan dalam menyelesaikan studi kasus yang dihadapi oleh pasien, kemudian bagaimana metode-metode yang kita lakukan, berapa lama durasi waktunya untuk terapi, itu semuanya kita rumuskan, kita uh, buat sedemikian rupa untuk mendapatkan berapa sih biaya awalnya, modalnya. Ya ada yang bilang jasa emang ada modalnya, ada tenaga itu kan harus kita makan, harus ada minuman, harus ada energi-energi yang harus kita konsumsi agar tubuh kita bugar kan. Nah jadi kalau kalau kita bicara jasa, kita bicara usaha, itu semuanya ada hasil uh, biaya pokoknya atau hasil pokok produksi atau HPP ya disingkatnya, hasil pokok produksinya. Jadi biayanya itu ada. Nah di lapangan, maksudnya di masyarakat, oknum-oknum ini sangat banyak yang
menyepelekan pemahaman ini. Entah mereka itu nggak tahu, entah mereka juga memang pura-pura nggak tahu atau bagaimana, itu kita nggak ngerti. Contohnya bagaimana? Contoh mereka itu bisa dianggap nggak tahu. Misal, tadi kan kita sudah ngomong HPP ya, sudah ngomong biaya jasanya, misalnya saya jasa pijat. Ini teman saya jasa pijat, itu ada misalnya mereka punya tarif yang dijual, yang ditawarkan ke masyarakat, misal 120.000 per sesi. Durasinya itu ada sekitar 30 sampai 45 menit. Ada juga yang 1 jam. Ya tergantung tingkat kesulitannya, tergantung kondisi sakitnya, keluhannya, seperti itu. Pokoknya biaya dasar, biaya yang ditawarkan itu misal 120.000, misal begitu ya. Nah, di sana itu ada minyak aromaterapi, dan itu semuanya beli. Ada listrik, ada kipas yang harus kita gunakan, ada spray, ada tempat praktek yang harus kita bersihkan, ada tenaga kita, begitu ya. Namun setelah treatment atau sebelum treatment, kita sudah sodori tarifnya sekian, sudah sepakat, pas sesi selesai itu ngasih uangnya di bawah tarif. Ada yang hanya 50.000, hanya 70.000, dengan kata-kata yang menurut saya itu kata-katanya menjatuhkan. Misalnya, maaf cuma sedikit ya, gitu. Kata-kata cuma sedikit itu sebenarnya nggak patut diberikan, nggak patut diucapkan oleh orang-orang yang memang sudah paham betul bahwa usaha itu sebenarnya ada modalnya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan orang lain. Sebagus apapun, kalau orang minta-minta itu kan tetap jelek ya. Tapi sejelek apapun, kalau orang usaha itu tetap bagus. Karena mereka kan punya usaha, ingin berikhtiar, ingin menjemput rezeki dengan kemampuan. Kenapa masyarakat itu ada yang berpendapat, berpikir, ya orang itu kan nggak melihat ya, jadi ya mungkin saja nggak butuh uang, padahal biaya hidup itu juga sama, juga nggak ada bedanya dengan orang lain. Nah ini tuh sering saya temui, sering saya alami, dan sering juga saya dapat surat dari teman-teman tuh seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, benar nggak sih sebenarnya uh, masyarakat itu ingin memberikan ruang yang inklusif? Benar nggak sih pemerintah itu sebenarnya ingin membuat atau memberi motivasi rakyatnya untuk usaha, bukan hanya mengandalkan bantuan sesaat? Benar nggak kira-kira? Salah nggak sih teman-teman disabilitas itu punya usaha, kemudian inginnya usaha itu dihargai sesuai dengan tarifnya? Nah, beda halnya ya. Nah, beda halnya misalnya kita itu sudah berkomunikasi dari awal, misal kayak saya ya, ada kesempatan misalnya ingin beli produk A gitu, atau ingin menggunakan jasanya si A, tapi saya nanya dulu tarifnya. Nah, karena saya nggak mampu, biasanya saya tawari untuk barter. Saya ambil contoh gini ya, saya ingin beli flash disk gitu. Si yang punya flash disk, yang jual flash disk ini kebetulan juga ya cukup dekat gitu sama saya. Kemudian saya tawari, saya tanya harganya berapa flash disk? Harganya 120.000. Nah, kemudian saya punya uangnya itu sekitar 90.000, masih kurang kan? Saya tawari, mau nggak
kita barter nih. Saya terapi Masnya untuk saya pijat, saya minta untuk dibayarnya itu pakai flash disk. Nah, dari awal kesepakatannya itu jelas. Nah, itu nggak masalah buat kita ya, buat teman-teman disabilitas. Tapi yang sering kita alami di teman-teman disabilitas itu orang minta di terapi, mintanya keluhannya A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi pas giliran bayar, nanti kata-katanya tuh, mohon maaf ya cuma sedikit dan di bawah tarifnya. Padahal sudah tahu tarifnya dari awal. Nah, siapa yang salah seperti itu? Teman-teman bisa nilai ya. Dan tujuan di video ini sebenarnya sederhana, bahwa saya ingin mengasih tahu orang disabilitas itu juga punya pengetahuan yang cukup. Mereka belajar, mereka punya sertifikat, mereka perizinannya lengkap, mereka juga bayar pajak, mereka juga ya mengikuti kompetensi terus-menerus. Kemudian mereka misalnya yang menyewa tempat itu nyewanya juga butuh dibayar dengan uang. Dan uangnya itu didapatkan dari usaha yang dilakukan. Jadi harapannya dengan usaha itu kami teman-teman disabilitas itu bukan lagi menjadi beban masyarakat, bukan menjadi orang yang merepotkan, tapi menjadi individu yang bisa mandiri, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh senior, oleh pembimbing, oleh pemerintah. Dulu kan kita belajar juga di lembaganya pemerintah ya, di bawah naungan Kemensos. Itu semuanya memang bisa menghidupi kita dan bisa memberikan sumber pemasukan untuk kita bisa bertahan hidup, bisa bertumbuh. Ingat, kita semua mempunyai tanggungan sama dan kita semua ingin diperlakukan yang sama. Sama itu bukan istimewa, bukan lagi belas kasihan, tapi sama adalah bagaimana kita bisa saling mendukung, yang terapis bisa memberi kesehatan melalui ilmunya ke masyarakat, masyarakat bisa memberikan uangnya, membelanjakan uangnya dengan tepat, dengan terukur, dengan manfaat, dan memberikan kita semua bisa saling mandiri, saling mendoakan, dan saling memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi seperti itu sebenarnya tujuan kita. Jadi sama itu bukan lagi belas kasihan, bukan lagi istimewa, tapi sama adalah bagaimana kita bisa diperlakukan dengan sebaik-baiknya manusia dan bagaimana kita bisa menghargai usaha satu sama yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.